Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kita sekarang berada di labo. Oke, jadi inti daripada pekerjaan survei seismik adalah perekaman data. Dan ini proses perekaman data dimana data direkam di belakang mobil yang sana itu. Itu namanya labo. Nah, kelihatannya guys ya. Oke, labo tuh di belakang saya. Jadi di dalam labo itu operator labo akan menginstruksikan kepada para shooter yang tersebar di lapangan untuk menekan tombol arm menembak sumber getar yang sudah ditentukan. Seperti apa suasana labo? Oke, mari kita ikuti guys. Oke, 82 dulu, arm 2. Iya, record cancel. Dalam labo guys. Masih stop, stop lagi. Siapa lagi? 82 ready, 105. Ready 82. Arm 105. Masih stop di 5602. Jangan goyang dulu ini, ada apa ini Mati? Berapa? Mati. Oke, siapkan 2 di ulang Aram 83. Masuk lagi di berapa lagi lagi? Di siapa? 3084 Aram 2. Semua Aram 4. Ini alumni Unpad nih guys. Mana orang yang apanya udah datang belum Pak Pak? Coba datanya itu. Sebelahnya anak Priok ya, anak Priok. Siapa namanya itu? Siapa Rinton? Oke, kita sekarang berada di labo dan di samping saya ini sudah ada company representatif. Siapa itu company representatif? Itu adalah orang nomor 1 di proyek ini guys. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mana nih Pak Bandi? Selamat siang. Oke, ini kita kan lagi nembak nih Pak ya. Oh iya betul. Oke, gimana Pak prosesi penembakan yang di proyek ini Pak? Sejauh ini berjalan lancar kah? Aman? Oke, kalau dari sisi kehumasan biasa di dalam seismik itu pasti ada riuh-riuhnya ya. Ada bumbunya istilahnya. Kalau misalnya dalam satu proyek seismik itu mulus-mulus saja itu saya pikir kita tidak banyak belajar dari. Justru kita banyak belajar kalau kita banyak mengalami kendala. Ini dari sisi kehumasan. Kalau dari sisi operasi di proyek ini saya pikir untuk kualitas data itu masih bagus ya, masih bagus. Jadi klasifikasinya biasanya ada good data, kemudian ada fair data, dan juga ada data yang harus kita tolak. Itu klasifikasi di bawah fair data ya. Kalau fair data mungkin masih bisa kita terima. Beberapa yang perlu kita cermati di sini karena litologi di area survei kebanyakan gambut. Nah, ini respon terhadap getaran, karena ini yang kita lakukan perekaman adalah gelombang mekanik ya. Gelombang seismik itu adalah gelombang mekanik, di mana semakin
kompak suatu material itu semakin bagus perambatannya. Kalau materialnya tidak kompak, maka perambatannya akan mengalami pelambatan. Perambatannya mengalami pelambatan, sehingga kalau di dalam lapisan gambut otomatis dia datanya akan menjadi kurang bagus ya. Akan menjadi kurang bagus banyak. Bisa dilihat parameter data kurang bagus itu salah satunya noise ground roll-nya besar, kemudian uphold time-nya juga menjadi besar karena gelombangnya merambat tidak cepat ya, mengalami perlambatan gelombangnya. Kemudian dari sisi frekuensinya akan menjadi low. Akan kita dapati beberapa frekuensi yang low frekuensi biasanya di daerah-daerah yang struktur bawah permukaannya itu tidak kompak. Dalam hal ini gambut, sehingga di daerah-daerah gambut otomatis low frekuensinya akan banyak kita dapat. Mungkin itu gambaran sekilas kaitannya dengan pengambilan data seismik secara operasi. Hujan juga sangat berpengaruh karena kebetulan receiver kita yang kita gunakan ini sangat sensitif, di mana ambang penerimaan frekuensinya itu 5 Hz ya, 5 Hz. Sehingga tatkala hujan otomatis akan mempengaruhi kualitas data karena saat hujan itu sampai ke tanah menimbulkan getaran sehingga akan terekod di dalam perekaman data kita. Nah, ini kan sesuai kita ini berjalan di tengah situasi pandemi COVID-19 ya. Iya. Oke, bagaimana kita menyikapi situasi yang pandemi ini, Pak? Tentunya kita juga tetap menerapkan protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya, pemerintah daerah setempat. Dalam hal ini mungkin kaitannya sudah 3M, sekarang 5M gitu ya. Protokol COVID harus kita laksanakan, kebijakan ini harus kita laksanakan, dan itu tidak boleh ada tawar menawar. Salah satunya mungkin dengan menggunakan masker ya, menggunakan masker, kemudian menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Dan posisi walaupun kita di hutan, di labo ya istilahnya, kalau di perekaman di seismik itu tetap kita tetap menggunakan atau untuk cuci tangan kita sediakan alat untuk cuci tangan juga ya. Salah satu kita untuk menangkal virus COVID-19. Tes antigen juga, Pak ya? Oh ya, kemudian untuk tes antigen semua kru sebelum berangkat ke sini dilakukan rapid tes antigen, kemudian setelah sampai di sini pun harus dilakukan rapid tes antigen. Oke guys, selain pekerja pria di dalam survei seismik juga ada pekerja wanita, dan saat ini kita berada di samping saya seorang QC admin Ya, dari EMP Bentul. Halo Ibu. halo, selamat siang. Gimana Bu kesan-kesannya mengikuti survei seismik ini sebagai seorang perempuan di tengah para lelaki? Oke, pesan-kesan. Kalau kesan kali ya yang lebih tepat. Kalau pesan di sini semuanya expert. Jadi kalau mau kasih pesan safety first aja. Nah kalau kesannya selama di sini seru. Terus karena dominannya laki-laki, kita harus bisa menyesuaikan diri nih, gitu dengan kondisinya. Kalau kesulitan paling karena perempuan jadi mungkin agak terbatas memang untuk beberapa hal. Saya sebenarnya backgroundnya nggak bukan teknik fisika gitu. Background saya teknik kimia salah satu universitas negeri di Sumatera Selatan. Kalau kondisi alam di sini sebenarnya perkebunan yang kalau saat ini dominannya sawit nih.
Kalau dibilang serem ya agak sedikit perlu tingkat kewaspadaan lah tetap. Cuma kalau takut sih enggak sih, karena sebelum kita masuk kan sudah banyak yang masuk juga ya sebelumnya. Kita kan ada topografi, ada rintis gitu. Jadi kayak kita bukan orang pertama sih sebenarnya yang masuk gitu. Jadi memang paling diupdate aja sebelum-sebelumnya itu kegiatannya apa gitu. Jadi kita udah tahu yang mau dilakukan itu di lapangan juga udah tahu itu apa. Jadi kalau ada prosedurnya tuh, prosedur sebelum memasuki lintasan itu udah cukup dijalankan, itu udah insya Allah aman lah. Oke, Ibu Nita, terima kasih atas bincang-bincangnya. Kita kembali lagi guys, jangan lupa subscribe, like, and comment. Subscribe, like, and comment. Oke guys, kita bersama dengan QC Recording sekaligus QC Drilling dan juga kita aja Bapak Jejen. Halo Mas. Halo, hai. Kondisi di lapangan gimana Mang? Sini kelihatannya cuaca kurang mendukung. Kalau untuk kita recording mungkin sedikit agak terganggu, mungkin terlalu banyak statik mungkin. Mungkin mau mengucapkan salam buat teman-teman seismik se-Indonesia, silakan. Halo, kalau masih kenal saya yang paling tua, yang hitam, yang kecil, itu aja. Selamat. Oke guys, itu tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Jejen dari Batu Rajo. Halo. Oke, Perkenal. guys, ini dia QC recording kita, Bapak Oke. Halo, apa kabar Pak Oke? Alhamdulillah baik. Gimana? Oke, gimana nih cuaca gimana nih Pak? Waduh, cuaca agak kurang bersahabat ini ya hari ini. Jadi mungkin kita agak terhambat ini. Agak pening juga ini, banyak masalah ini. Ya, salam-salam aja buat keluarga di rumah, sehat-sehat, baik-baik ya. Di rumah. Itu aja buat kawan-kawan. Ya. Salam kenal, assalamualaikum. Oke, mantap. Ya. Oke, makasih Pak Oke ya. Yuk, sama-sama.